Dan sementara itu indeks harga saham gabungan terus perkasa menguat 6 hari berturut-turut. Pada awal perdagangan pekan ini, IHSG kembali ditutup di zona hijau di level 6.831,95. Mengutip data RTI Business, IHSG menguat 0,24%, bertambah 16,22 poin ke level 6.831,95. Pada penutupan perdagangan Senin, kenaikan IHSG ditopang 10 indeks sektoral dari total 11 sektor di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan tertinggi direbut sektor barang baku 2,03%, barang konsumer non-primer 1,71%, properti dan real estate 0,82%, perindustrian 0,29%, barang konsumer primer 0,27%, dan energi 0,21%. Sektor transportasi juga naik 0,18%, disusul infrastruktur 0,16%, keuangan 0,07%, dan kesehatan 0,01%. Hanya sektor teknologi yang turun 0,43%. Total volume perdagangan saham pada Senin mencapai 20,94 miliar dengan nilai transaksi 10,30 triliun rupiah. Sebanyak 346 saham menguat menopang kenaikan IHSG. Sementara 257 saham lainnya melemah dan 200 saham yang stagnan. IHSG masih melanjutkan tren penguatan di tengah perang dagang yang mengindikasikan semakin mereda. Lantas, seperti apa dinamika pergerakan IHSG selanjutnya? Langsung saja kita akan bergabung bersama Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo, selamat sore Mas Didit. Halo, selamat sore, Mbak. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik saja, Mbak. Semoga ikut juga semakin strong ya melihat IHSG yang terus strong nih 6 hari berturut-turut ya Mas Didit. Ini Betul kan sekali, kayaknya kita lihat pergerakannya uh, cukup lumayan ya. iya, benar banget. Ini sesuatu yang sebenarnya sinyal-sinyal positif sudah mulai ditunjukkan sebenarnya kan. Tapi Mhm. apakah benar perang dagang ini sudah mulai mereda begitu yang akhirnya menunjukkan pergerakan IHSG yang terus parkir di zona hijau ini? Atau sebenarnya jangan sampai ini ada jebakan Batman ini di tengah-tengah kalau perang dagang tampak mereda aja tapi nantinya kembali meletus begitu? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG secara teknikal, ini masih berada di fase uptrend-nya dan masih mampu berada di atas MA20-nya. Kalau kita lihat hal ini terjadi juga kalau kita lihat selama bulan April gitu ya, pergerakan IHSG juga relatif cukup menguat, di mana hal ini kami perkirakan ada beberapa sentimen yang mempengaruhi dari pergerakan IHSG. Yang pertama dari meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, yang kalau kita lihat memang ada waktu jeda ya selama 90 hari dalam perang dagang ini. Dan hal ini juga turut menyurutkan atau menurunkan dari kekhawatiran para investor akan kelanjutan perang dagang ke depannya, di mana para investor nampaknya sudah mulai melihat perang dagang akan cenderung mereda ke depannya, dan untuk tarif impor sendiri nampaknya tidak akan setinggi yang diberlakukan pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat memang sudah ada sinyal-sinyal dari The Fed sendiri yang meskipun masih tetap hawkish, namun demikian ada tanda-tanda di paruh kedua 2025, nampaknya The Fed masih akan berpeluang untuk memotong atau memangkas suku bunga acuan ke depannya, di mana hal ini juga menjadi sinyal positif. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dari pergerakan mata uang kita, mata uang rupiah terhadap USD sendiri, ini juga cukup menguat, cukup signifikan ya penguatannya, di mana saat ini memang sudah berada di area 16.400-an seperti itu. Ditambah juga saat ini juga memang sedang musim dari rilis earning beberapa emiten, terutama dari emiten-emiten besar seperti Big Bank seperti itu ya, dan juga musim dari pembagian dividen, di mana memang dari beberapa sentimen yang kita cermati selama ini menjadi pendorong dari penguatan ISG beberapa periode belakangan ini, seperti itu. Ya Mas Didit, kalau misalnya kita melihat kan sebenarnya waktu 90 hari ini bisa dianggap sebagai angin segar untuk para investor begitu ya. Betul, Tapi ya.
perlukah kita sedikit was-was begitu dengan pergerakan Trump selanjutnya? Ini kan meskipun, tampaknya akan mereda dan juga Trump, sepertinya juga ingin membuka peluang negosiasi dengan China begitu ya. Tapi apakah ini kan ternyata ada tarif lagi nih, yang dikenakan Hmm, 100% untuk, hmm, industri perfilman yang berasal dari luar Amerika Serikat. Ini kayaknya ada aja nih ya gerakan-gerakan dari Trump yang kayaknya betul. tidak nggak puas kalau misalnya perang Hmm. dagang, langsung mereda gitu. Kira-kira kita perlu was-was nggak sih? Oke, kalau kita lihat memang kecenderungannya Trump adalah sebagai seorang bisnismen gitu ya, yang Hmm, menjadi seorang pemimpin dari Amerika Serikat sendiri atau menjadi presiden dari Amerika Serikat sendiri. Hal ini tentunya dari jiwa bisnisnya Trump sendiri kita melihat memang Trump juga ingin membuat Amerika itu great again ya dengan pergerakan dari maganya itu. Dan kita lihat memang Trump juga berusaha melindungi dari industri-industri yang berada di Amerika Serikat iya. seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, industri dari baja atau dari basic industrinya sendiri, kemudian saat ini dari industri perfilmannya. Nah, kalau yang kita perlu cermati sebenarnya adalah beberapa pekan ke depan atau beberapa waktu ke depan menjelang nanti habisnya dari waktu jeda dari perang dagang sendiri. Apakah Trump akan terus-menerus menekan dari sisi tarif impornya, Hmm. ataukah memang Trump juga sedang memikirkan tentang negosiasi-negosiasi yang sudah dilakukan oleh para mitra dagang Amerika Serikat sendiri, terutama kalau kita lihat memang dari China, nampaknya Trump sudah agak cenderung tensinya agak cenderung turun dan juga akan menurunkan dari tarif impornya. Demikian pula dari para investor juga tetap harus mencermati ke depannya, apakah hal ini akan berlarut-larut terjadi atau tidak. Namun demikian, seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, di mana memang nampaknya investor kecenderungannya kekhawatiran sudah mulai menurun dan melihat prediksi ke depannya, nampaknya Trump juga sudah tidak sebegitu agresif seperti beberapa waktu lalu ya, pada saat awal mulai perang dagangnya itu sendiri, begitu. Kira-kira sektor apa sih yang bakal paling diuntungin kalau misalnya perang dagang mereda ini, Mas Didit? Oke, kalau kita lihat, memang beberapa waktu lalu sektor manufaktur dan industri ini terpukul dengan adanya perang dagang, karena memang tarif impor yang juga cukup tinggi begitu ya. Namun demikian dengan meredanya perang dagang dan kemudian, adanya kemungkinan, tarif impornya juga tidak akan setinggi itu, kita melihat dari sektor, manufaktur dan industri ini, nampaknya akan berkembang ke depannya, di mana memang barang-barang dari Indonesia sendiri, dari sektor manufaktur dan industri, bisa berkompetisi secara global ya dengan adanya penurunan tarif atau tarif yang cenderung melandai. Kemudian dari sisi sektor teknologi juga dengan adanya redanya perang dagang ini, kemudian supply chain-nya kembali berjalan, maka emiten-emiten atau sektor dari teknologi ini juga nampaknya berpeluang atau berpotensi untuk naik ke depannya ya karena memang supply chain-nya sudah cenderung lancar. Dan yang terakhir kami melihat ini juga berhubungan dengan perang dagang juga, namun juga berhubungan dengan harga globalnya. Ini dari sektor energi ya, komoditas dan energi. Kalau kita perhatikan, selain dari sisi perang dagang, maka sektor dari komoditas dan energi sendiri ini juga bergantung dari sisi pergerakan harga komoditas globalnya. Apabila memang harga komoditas globalnya juga relatif apa namanya tidak berfluktuatif gitu ya, dan perang dagangnya juga agak mereda, maka kami perkirakan dari perdagangan komoditas dan energi ini juga akan cenderung meningkat, kira-kira seperti itu. Oke, sektor teknologi ini menjadi salah satu yang akan diuntungkan begitu, perang dagang ini Betul. mereda begitu ya, meskipun pada perdagangan hari ini justru sektor teknologi ditutup turun begitu, satu-satunya sektor Terkoreksi, yang betul. turun ya. Nah, ini ada yang Ya. menarik juga di perdagangan, pada hari ini nih Mas Didit, Hmm, meskipun sudah melanjutkan rally panjang begitu ya pada perdagangan hari ini, hmm, tapi penguatan IHSG ini mendadak terpangkas di menit-menit akhir nih. Awalnya kan hmm, dibuka naik 0,42%, kemudian, sesi betul, 1, menguat lagi 0,53%, bahkan sempat melesat naik 0,8% ya di sesi 2. betul. Namun kemudian ditutup, 0,24%. Nah, kira-kira apa yang terjadi di menit-menit terakhir ini? Ada sentimen Oke, apa? kalau Mhm, Oke, kalau kita lihat sebenarnya memang penguatan ISG ini juga tadi bertepatan dengan rilis dari BPS sendiri ya tentang mhm, pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang terkontraksi, di mana memang secara year on year memang pertumbuhannya agak cenderung turun ya, 4,87% dibandingkan di tahun sebelumnya sebesar 5,02%. Kemudian Q on Q-nya juga agak cenderung terkontraksi, minus 0,98%. Namun demikian dari sisi pergerakan ISG ini sebenarnya relatif cukup wajar karena kalau kita melihat selama bulan kemarin, 1 bulan kemarin ISG ini menguat sebesar kurang lebih 4%-an ya, 3,9 sampai 4%-an. Jadi apabila nanti terjadi akan adanya koreksi dari ISG ini akan cukup wajar di mana memang beberapa investor ini kecenderungannya sudah mulai profit taking Hmm. pada portfolio investasinya. Jadi jangan khawatir dengan adanya koreksinya. Apabila koreksinya nanti masih cenderung pendek, itu kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness atau sebagai trading dalam jangka pendek terlebih dahulu untuk pergerakan ISG-nya seperti itu. Berarti dengan ini kan bisa dibilang data BPS menunjukkan bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak mencapai target begitu ya. Berarti Betul, kalau betul. misalnya kita lihat secara fundamental memang akan kembali terkoreksi begitu ya ISG. Tapi secara teknikal apakah memang menunjukkan data seperti itu? Kalau dari sisi teknikalnya sebenarnya kami masih memiliki untuk pergerakan ISG ini cenderung menguat, namun sudah relatif terbatas. Paling tidak nanti akan menguji kembali di rentang area 6.900 begitu ya. Jadi nanti dapat dicermati apabila belum terkena dari 6.900, maka pergerakannya sudah relatif terbatas ya, dan memang adanya potensi koreksi dari pergerakan ISG ini. Jadi memang dalam waktu-waktu dekat ini investor harus cenderung untuk mewaspadai dari pergerakan ISG yang nampaknya pergerakannya juga sudah mulai menyempit dan penguatannya pun juga sudah relatif terbatas. Karena kalau kita lihat nampaknya untuk pergerakan ISG akan menguji di area 6.700 sampai Hmm. 6.750 terlebih dahulu untuk area koreksi terdekatnya begitu. Oke, berarti memang ada kecenderungan untuk terkoreksi begitu ya untuk perdagangan Betul, selanjutnya. Nah, ada yang menarik betul. juga nih Mas Didit, ini kan sebenarnya berdasarkan nilai transaksi perdagangan hari ini terbilang sepi begitu ya. Ini hanya Ya. terdapat 10,39 triliun saham yang terlibat di mana sebanyak 21,12 miliar dalam 1,18 juta kali transaksi. Ini kira-kira apa yang menyebabkan investor kira-kira masih menahan diri di bursa saham kita? Nampaknya investor sudah tidak cenderung agresif ya, seperti Hmm. yang terjadi beberapa waktu belakangan kemarin ya. Karena kalau kita lihat juga, kurang lebih kenaikan 3,9 sampai 4% itu juga sudah relatif cukup tinggi bagi IHSG sendiri, di mana memang ya, istilahnya dalam tanda kutip untuk menguatkan IHSG sendiri, ini agak cukup sulit dibandingkan dengan IHSG terkoreksi yang cukup mudah begitu ya. Nampaknya investor juga cenderung wait and see dari Hmm. pergerakan saham-sahamnya sendiri, di mana mereka menilai pergerakan sahamnya juga sudah relatif cukup tinggi, dan mungkin ada kemungkinan pergerakan saham yang relatif cukup tinggi ini akan dibarengi dengan aksi profit taking ke depannya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya baik pergerakan IHSG ataupun saham-saham yang ada ini akan cenderung terkoreksi terlebih dahulu nantinya, seperti itu. Mas Didit, kira-kira tentunya dengan data BPS yang cukup menguatkan juga, apakah dengan melambatnya daya beli atau pertumbuhan ekonomi sehingga semakin melemahnya daya beli ini yang menjadi salah satu faktor penyebab juga kah? Kenapa akhirnya perdagangan cukup sepi peminat begitu? Oke, mungkin ini adalah salah satu faktor atau sentimen yang Hmm. bisa mempengaruhi dari pergerakan IISG ataupun dari appetite dari si investor sendiri ya. Karena kalau kita lihat memang kondisi dari domestik sendiri atau dalam negeri kita sendiri belum cenderung cukup baik begitu ya kalau kita lihat memang dari sisi stabilitas Hmm. ekonominya yang saat ini pertumbuhan GDP-nya juga masih cenderung terkontraksi. Kemudian dari sisi politiknya, memang politik kita nampaknya akan cenderung datar gitu ya. Namun nampaknya investor melihat dari sisi perpolitikannya iklim investasinya belum cukup menarik gitu ya dari pergerakan di Indonesia sendiri. Dan nampaknya investor baik dari investor asing sendiri ya khususnya ini nampaknya masih melihat beberapa negara peers dari Indonesia sendiri atau negara-negara emerging market yang nampaknya masih menarik dari sisi investasinya. Kita bisa sebut saja seperti India ataupun Vietnam, di mana di kedua negara tersebut secara valuasi dimungkinkan
cenderung lebih baik dibandingkan dari sisi Indonesia, seperti itu. Berarti bisa dibilang kira-kira investor asing sendiri masih belum melirik bahwa Indonesia ini menjadi pasar yang menarik begitu, Mas Didit? Betul, karena kalau kita Hmm. lihat dari sisi domestiknya sendiri, memang kalau kita lihat ya dari PMI manufaktur kemarin agak cenderung turun, terkontraksi gitu ya. Kemudian dari sisi GDP-nya kita juga terkontraksi. Kemudian dari ya istilahnya ekonomi kita juga belum stabil seperti itu ke Hmm. depannya, akhir-akhir ini ataupun ke depannya. Nampaknya investor asing masih mencermati hal tersebut dan nampaknya juga akan melihat dari sisi negara emerging market lainnya yang peers-nya cenderung mirip dengan Indonesia. Dan kalau kita lihat memang India dan Vietnam memang sedang dalam tanda kutip sedang panas-panasnya dan sedang menarik-nariknya bagi investasi dari investor asing ke depannya seperti itu. Berarti salah satunya nanti tentunya yang ditunggu adalah bagaimana hasil negosiasi begitu ya antara Indonesia tentunya dengan Amerika Serikat, seperti apa kira-kira ini yang apakah nantinya akan bisa menarik kembali nih modal-modal, asing yang mungkin sudah banyak keluar dari Indonesia gitu ya, Mas Didit? Betul, ya antara dari sisi negosiasi ataupun bagaimana dari usaha pemerintah untuk kembali menghidupkan iklim investasi Indonesia, sehingga Indonesia akan kembali menarik di mata investor asing ke depannya, begitu. Hmm, oke. Nah, kira-kira nih, Mas Didit ke depannya, apa saja nih saham-saham yang kira-kira bisa menjadi penggerak untuk IHSG? Meskipun memang, tetap rawan terkoreksi gitu ya. Kira-kira apa sih saham-saham yang kira-kira bisa menjadi, pengerek IHSG? Oke, kalau kita perhatikan ya, saya mungkin memiliki beberapa rekomendasi untuk saham-saham yang nampaknya bisa diperhatikan oleh para investor, di mana yang pertama ini ada AADI dengan area stop loss-nya di 6.000, kemudian target price-nya ini dapat kami perkirakan berada di 7.350 sampai 7.925. Kemudian berikutnya ada Brand, ini di mana kalau kita lihat pergerakannya memang masih tertahan gitu ya. Namun demikian apabila nanti masih mampu berada di atas stop loss 5.125, maka terdapat kemungkinan Brand akan menguji di level 6.650 sampai 7.400. Dan yang terakhir ada Tekim, pergerakannya hari ini cukup menarik gitu ya. Nanti target price-nya bisa dicermati di 5.900 sampai 6.100 dengan stop loss yang berada di 5.325 seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Didit untuk insight dan tentunya rekomendasi sahamnya. Semoga ini sangat bermanfaat ya untuk sahabat Kabar Bursa. Terima kasih, sehat selalu Mas Didit. Baik, terima kasih sama-sama. Sehat selalu, Mbak. Demikian sahabat Kabar Bursa perbincangan kami dengan Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana.